warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Ya Zara. Zara mau nanya dong. Nanya apa? Mas Bedu punya hati nggak? Kok tiba-tiba nanya hatinya Mas Bedu? Ya mau nanya aja Mas Bedu punya nggak hati? Nggak diambil, bukan buat diambil hatinya, bukan. Hati aku udah gak bisa dibagi lagi, Sa. Ya. Aduh, mohon maaf ini yang bikin skrip jadi salah paham dah. Bukan ke situ maksudnya, Mas. Bukan ke situ ya. Gimana? Jadi punya hati nggak? Ya kan, setiap orang Islam pasti punya memiliki hati. Kalau Mas Bedu nggak punya hati, nggak mungkin Mas Bedu bisa tergerak, bisa hadir di sini, gitu. Iya sih. Aja seperti ibu ini ya, Bu ya. Tuh. Tapi gini Mas Bedu, kan Mas Bedu bilang Mas Bedu punya hati, tapi Mas Bedu pernah periksa nggak hatinya Mas Bedu? Siapa tahu gitu ada penyakit hati gitu, siapa tahu? Nggak pernah, Bedu. Yang ada pernah kalau ke sekolah tuh awas hati-hati banyak anak tuh. Itu rambu lalu lintas. Nggak pernah, Zara. Kepikiran ke Mas Bedu mau periksa hati ke rumah sakit, ke dokter gitu kan. Soalnya kan nggak ada dokter spesialis. Apa? Penyakit Hati. dalam Adanya gitu ya? penyakit dalam. Merah, kuning, hijau, yang biru. Mah? Zahra Damang. Alhamdulillah Mama. Bedu Damang. Alhamdulillah, Ma. Masya Allah. Ibu-ibu dari mana ini? Baitul Hikmah. Oke, Sawangan hatur nuhun ya Depok. Bu. Oke, Mah, itu Zara tuh nanya katanya Cak Agus punya hati nggak gitu. Kok jadi Caag? Bedu, Cak Agus, Cak Arsul, Cak Ajis, Cak Anu Astagfirullahaladzim. punya hati nggak gitu. Yang nanya siapa? Zara mah Enggak. sama Bedu. Mah fitnah dosa kan Mah? Enggak Kalau kan aja nanyanya semua. ke Mas Bedu. Aja Ih. semua. Males ah. Iya. Kayak bilang Marcel dari hati. Dari hati. Berarti Zara punya hati ya? Berarti Zara punya hati ya? Aduh, gue takut tersinggung nih. Enggak, Mah. Apa? Begini, Mama. Naon? Kan hati semua orang punya ya. Betul, ada pasti. di sini nih organnya. Di sini hatiku. Tapi kan ada yang mungkin memiliki penyakit hati. Ada yang hatinya bebe aja. Nah, cuman untuk mendeteksi penyakit hati dan mengobatinya itu gimana gitu, Mah, dalam Islam? Oke. Silahkan, Mah. Penyakit hati dan obatnya ya, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Penyakit hati Penyakit hati dan obatnya. Siapapun manusia ditakdirkan oleh Allah punya hati. Kalau nggak punya hati mah mati dong. Iya, Iya, Mah. benar. Mati dong. Cuman yang namanya hati ada 3 kelas. Hati yang sehat, hidup, hati yang mati, hati yang sakit. Hati yang sakit, ini ya cerita hati yang sakit. Sakitnya hati kenapa? Ya, Mah. Misalnya hasad, iri, Iri. dengki. Kalau hasad, kalau iri itu kalau ada orang berhasil, orang bahagia, ada orang kaya, naik jabatannya dan seterusnya, dia iri. Nggak suka. Kenapa sih dia? Nah, yang parah lagi yang dengki. Yang dengki udah mah nggak suka orang lain senang, pengen kesenangan tadi, hilang dari orang tadi, berbalik ke kita. Lebih jahat daripada hasad. Lebih jahat daripada iri. Kita lihat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang diusahakan. Makanya mohonnya sama Allah, jangan pakai iri. Dia dapat ini, usahanya begini. Dia dapat ini, usahanya begini.
bukan iri kata Allah. Mohon kepada Allah karunia, kelebihan sebagaimana yang diberikan kepada mereka. Tuh. Kalau orang sudah hasad, sudah iri apalagi dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini wajib diobati. Orang senang benci, orang bahagia disebel. Ya Allah. Pokoknya begini. 2. Penyakit hati itu adalah sombong. Gue gitu loh. Merasa hebat. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablugul jibala tula. Surat Al-Isra 37. Jangan congkak berada di muka bumi. Ini dadaku. Mana dadamu? Ada mah. Jangan sombong berada di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa menembus bumi. Tidak akan bisa mengalahkan gunung, kata Allah. Apa yang kita banggakan? Semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Diamanatkan, dititipkan sama kita. Tapi orang yang hatinya sakit bukan bersyukur dengan titipan Allah. Bahkan dia merasa gue gitu loh. Bangga. Anda silahkan lihat. Allah gak suka sama yang sombong. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Luqman ayat 18. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong. Dia tidak layak bergaul sama kita. Kita lebih hebat. Jangan congkak berada di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan berbangga diri. Allah benci dengan orang sombong sampai Allah mengancam mereka. Padhulu abwaaba jahannama khalidina fiha pada bi'sa maswal mutakabbirin. An-Nahl 29. Masuki oleh kamu neraka jahanam dan kekal dengan selama-lamanya seburuk-buruk tempat kembali orang sombong. Masya Allah, apa yang kita sombongkan? Kecantikan pemberian Allah. Ya. Kekayaan pemberian Allah. Ketenaran pemberian Allah. Semua milik Allah. Mana milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan titipan dari Allah. Itu yang milik kita. Aneh tapi nyata, survei membuktikan sampai detik ini betapa banyak orang sombong. Merasa gue paling hebat. Dia kacang lupa dengan Kulitnya. Na'udzubillah. Nauzubillah. Kadang memang banyak juga orang yang mengidap penyakit hati tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang memiliki penyakit hati ya, Ma. Oke. Nanti kita bahas ya, Ma ya. Ya. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, Ma. Silakan, Ma. lagi, Ma. Ya, tadi kata Bedu, biasanya orang yang punya penyakit hati kenapa? Nggak sadar kalau dia memiliki penyakit hati, Ma. Nah, coba Bedu lihat di dalam Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Kalau dibilang sama mereka, jangan merusak bumi. Jangan dirusak tuh bumi. Ya. Kata mereka merusak, tapi mereka nggak sadar. Mereka mengatakan, kata mereka yang melakukan kesalahan, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka yang merusak bumi. Artinya yang Bedu katakan tadi di ayat ini benar. Al-Baqarah 11-12. Mereka melakukan kesalahan, Tapi nggak mengakui. merusak bumi, tapi tidak mengakui. Justru mereka mengatakan, saya bukan merusak, memperbaiki, membangun, biar indah, biar cantik. Ya. Itu kata mereka. Tapi mereka nggak sadar. Makanya munafik juga itu termasuk penyakit hati. Penyakit hati. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Kalau dikatakan kepada mereka beriman kamu kepada Allah sebagaimana orang-orang lain beriman. Apa jawab mereka? Ya, saya. Kenapa kami harus beriman? Ngikutin orang-orang bodoh yang tidak punya akal. Kata Allah, padahal yang bodoh yang tidak punya akal mereka. Jadi orang yang punya penyakit hati,
dia yang salah, dia yang melakukan kerusakan, tapi dia tidak merasa salah. Tidak merasa merusak. Bahkan saya yang membangun, saya yang membuat ini maju, jadi tidak menyadari kesalahannya. Mereka tetap bertahan mengatakan kenapa harus mengikuti orang-orang bodoh. Kata Allah yang bodoh itu mereka sebetulnya. Itu penyakit hati. Coba kalau orang sudah punya penyakit hati, dia melakukan perbuatan salah, ditegur, dinasehati, nggak didengarkan? Enggak didengar. Enggak. Diskusi merasa saya paling benar. Hati-hati. Hati-hati, nauzubillah. Masih ada lagi penyakit hati apa? PEPLIT. Pelit. Wala yahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sarrul lahum. Ali Imran 180. Jangan kalian mengira dengan mereka pelit, bakhil, tidak memberikan harta kepada orang lain dengan rezeki yang Allah berikan itu baik. Bal huwa sarrul lahum, bahkan buruk buat mereka. Ada orang yang berpendapat, kalau saya tidak ngasih sama orang itu baik, nabung. Hemat pangkal kaya, kata dia gitu. Nabung. Kata Allah mereka mengira itu baik. Bal huwa sarrul lahum, kata Allah, bahkan buruk buat mereka. Kenapa? Orang yang pelit hatinya sakit. Nauzubillah. Kemasukan Setan. As-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, mereka hese, buntut, kasiran. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha luas karunia-Nya. Jadi yang punya penyakit hati dengan pelit, kalau ngasih orang dibisikin kata setan, lu kalau ngasih orang mulu susah loh, Astagfirullah. miskin loh, fakir loh. Makanya kalau orang pelit, nah duit 1 juta, ngasih orang 200, coba kalau nggak saya kasih, butuh 1 juta. Tapi kalau orang yang baik, yang hatinya tidak ada penyakitnya, dia bisa nolongin orang, senang, alhamdulillah, orang lain tertolong, Alhamdulillah. orang lain bahagia. Itu bedanya orang yang hatinya sakit dengan yang tidak sakit. Bagaimana sekarang mengobatinya? Yang pertama, obati dengan Al-Quran. Kita lihat di dalam Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran, obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah. Makanya kalau orang punya penyakit hati, dengan penyakit hati yang manapun, kata Allah banyak mentadaburkan Al-Quran. Baca ayatnya, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya amalkan. Akan sembuh. Akan sembuh. Yang kedua, perbanyak sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau orang yang banyak sholat malam, dia sadar betul siapa dia sadar yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka penyakit-penyakit hati sedikit demi sedikit akan hilang. Kemudian apalagi obat penyakit dalam dada ini? Masya Allah. Obati penyakit Anda dengan banyak zikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tenteram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tenteram. Masya Allah. Kapan zikirnya? Anda lihat Al-Ahzab 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, zikirlah kali kepada Allah. Dengan zikir yang banyak pagi sampai petang. Bukan pagi dan petang, pagi sampai petang sampai pagi. Berarti 24 jam zikir terus. Zikir terus. Masya Allah. Masya Allah, banyak sekali obat-obat yang Allah ajarkan kepada kita untuk menyembuhkan hati kita. Hati. Apalagi? Bergaul dengan orang soleh. Orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah
dan hidupmu selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar, yang soleh. Insya Allah semua kru di panel, di semuanya, jamaahnya yang hadir di sini orang-orang soleh dan solihah. Amin ya Sehingga Rabbal kita alamin. terkontaminasi dengan kesolehan mereka, saling mengisi satu dengan yang lain. Karena apa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seseorang. Hati-hati. Ya. Nah, Mah, untuk penyakit hati sendiri, mendeteksinya perlukah bertanya kepada ulama nih, Mah? Atau kepada ustadz, ustazah, saya termasuk punya penyakit hati nggak? Perlu nggak seperti itu, Mah? Mamah yakin, tidak perlu namanya ustadz, tidak perlu nama ustazah, tapi dalam lingkungan kita, kakak kita, adik kita, anak kita, emak kita, murid kita, pembantu kita pasti komentar. Ih, nyonya judes ya, Ya Allah. pelit dia mah. Astagfirullah. Dia mah galak, Aduh. dia mah nggak ada kata maaf. Jadi ada orang komentar, itulah kita serap kritikan mereka bahwa saya punya penyakit, perbaiki oleh kita. Alah repot amat. Bu Ustazah, Ya. coba liatin saya. Ada penyakit hati enggak? Nah kalau ustazahnya kagak kenal kita, dari mana dia tahu? Nggak bakal tahu ya. Orang yang sehari-hari bertemu dengan kita, itulah yang tahu mana penyakit di dalam hati kita. Wajib diterima, perbaiki diri, biar penyakit dalam dada semuanya sirna, hilang. Lalu kita insya Allah mempunyai hati yang sehat. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya. Nah jamaah untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga jamaah yang ada di studio yang mau nanya sama Mama mengenai tema kita hari ini yaitu penyakit hati dan obatnya akan dijawab Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Obat sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Mah, kalau kita lihat jamaah yang hadir ini mah kayak rombongan jamaah ibu-ibu Turki ya Mah ya kalau di Cie. Orang Turki, orang Arab Surga. kebanyakan. Heeh. Mungkin tua, mungkin berbobot. Turunan kidul. Baik, ibu-ibu Turki. Ibu-ibu di Bapak Das nih, ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yuyun dari Bait El Hikmah Syarif, Komplek Bapenas, Sawangan, Depok. Semangat sih Yun. Saya tadi Mama udah bilang soal penyakit hati, itu salah satunya sombong, Ya, merasa lebih dari Ya. yang lain. Sementara tuh lingkungan kita tuh emang banyak banget orang yang merasa seperti itu. Iya biasa kok. Apalagi saya tinggal di komplek, Iya. masyarakatnya heterogen. Benar Bu. Nah gimana tuh Mah ngadepin orang-orang yang seperti itu? Apakah kita harus menghindar? Ataukah kita tetap berkawan, kita kasih tahu dia? Terima kasih itu aja Mah. Emang bener Mah, penyakit tinggal di komplek begitu kan? Dari mana di mana gitu. Yuyun dan semuanya orang komplek. Iya. Allah berfirman Ali Imran 104. Iya, Ma. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Lingkungan manapun kata Allah pasti muncul orang yang selalu mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat munkar, dan mereka orang beruntung. Ya. Jangan Anda tinggalin, Anda tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, kalau lihat kemunkaran, kemaksiatan, rubah dengan tangan Anda, rubah dengan mulut Anda. Kalau tidak bisa dengan hati Anda, itu selemah-lemahnya iman. Kalau Ceyuyun ninggalin salah, mana tanggung jawab Anda? Gede ke badan doang. Muncul dong. Nggak boleh sombong. Apa yang disombongkan? Yang sombong mati, yang nggak sombong mati. Benar nggak, Du? Benar Mah. Yang kaya mati, yang miskin mati. Coba lagunya kayak apa? Yang kaya mati. Cagus, ya yang kaya mati, yang miskin mati. Jadi Raja-raja itu Ceyuyun, mati. kalau Ece katakan tinggalin salah, mana tanggung jawab kita sebagai manusia? Muncul kita katakan jangan, 2-3 kali tegur oleh kita, dia nggak nurut ya sudah. Kalau enggak,
ngajak ngomong tuh guru ngajinya. Di mana lingkungannya? Guru ngaji lebih mudah menyampaikan daripada kalau kita bukan siapa-siapa. Begitu Ceyuyun. Iya. Makasih Mama. Mangga. Karena memang dimanapun kita mau pindah kemana pasti ada aja ya lingkungan itu orang-orangnya yang menimbulkan Pika sebelen. iya bekas sebelen tuh Mama. Ada mau kemana juga ibu mau pindah kemana pasti ketemu lagi ibu Di pasti ibu. lingkungan manapun Iya. ada orang sombong, ada orang ujub, berasa gue hebat. Iya. Itu mah tugas kita. Kuntum khairu ummatin uhridiyat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian nih umat Islam. Umat yang terbaik dibanding manusia yang lain. Karena kita umat Islam selalu mengajak orang yang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar karena kita orang-orang beriman. Gitu Ceyuyun. Ya disitulah Ceyuyun ujian kita dalam bertetangga memang begitu Betul. Maya. Dimanapun, siapapun, pasti ada. Pasti punya tetangga yang begitu deh. Ya, begitu. Oke, kalau gitu Silakan, kita silakan. lanjut ya Mas Bedu Ya. ya. Ini ke pertanyaan Instagram, salah satunya yang dipilih ada Raden Mas Said 6. Assalamualaikum Mama Dede, Bang Bedu dan Zahra. Galau nih Mah. Waalaikumsalam. Mau tanya Mah, apakah dengan adanya penyakit hati itu bisa merusak segala amal ibadah yang telah kita kerjakan selama ini Mah? Terus gimana agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit hati? Mohon pencerahan. Oke. Semua manusia punya hati. Kalau hati ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau hati ini kalau hati ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Makanya perbaiki hati. Jadi kalau orang hatinya baik, senyum. Ramah sama orang. Jauh dari kesombongan. Kalau hatinya bengkok, cupet ketemu orang, gedek mulu bawaannya. Orang lain salah mulu, gue mulu paling benar. Ya Allah. Jadi sangat berpengaruh dengan seluruh tubuh. Itu yang Rasul sampaikan. Makanya perbaiki hati. Ya. Bagaimana mengobati hati yang sakit? Saya berikan 3 resep. 1, tingkatkan iman dan ketakwaan. Yang kedua, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah dengan 3 resep ini, hati yang sakit menjadi sembuh kembali. Berarti ini berpengaruh ke amal ibadah nggak Mah katanya? Sangat. Udah pernah dia lakuin, hangus kah atau bagaimana Mah? Hangus. Masya Allah. Sholat, misalnya imam pakai baju bagus. Ngeceng doang. Di rumahnya juga nggak ada aja. Suaranya bagus. Di rumahnya juga. Aduh. Pokoknya kalau orang yang hatinya sudah sakit, kemana-mana merambah. Ucapannya, pendengarannya, penglihatannya semua jadi sakit. Hati-hati. Ya Allah. Seluruh tubuh sakit. Nauzubillah min dzalik. Ini masih ada waktu sepertinya ya. Sok. Bisa nih Mas, satu lagi. Singkat saja Mas. Persis dari pertanyaan Arianto ini, persis kayak penyakit hati istri saya 6 bulan udah saya dibencinya, dianggapnya sampah yang busuk sama istri saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas apa yang istriku perbuat selama ini. Loh. Apa hukumannya bagi istri yang seperti ini, Mah? Maaf. Kalau Mama melihat artinya Anda lebih jahat dari istri Anda. Ya Allah, Mas Arianto. Anda pendendam. Nah. Anda pendengki. Kenapa? Bukankah kalian para suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Kepala keluarga. Iya, Ma. Kalau istri kalian melakukan kesalahan, perbaiki, nasehatin. Wallati tahafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. An-Nisa 34. Kalau kalian takut istri kalian nusuz, ngelawan, berbuat salah, nasihati. Nggak mempan, pisah ranjang. Bisa ranjang. Kalau nggak mempan, dipukul, tapi bukan untuk menyakiti. Kalau juga dia sudah bertaubat, jangan sakiti mereka. Punten, jangan marah ya Kang. Iya, Kalau Mas. Mamah bilang yang punya penyakit hati Anda. Ya Allah. Kebalik. Kebalik ya. Soalnya di sini malah dia kayak mengharapkan Ya, hukuman untuk istrinya. betul. Ya Allah. Anda yang punya Justru penyakit kita hati mendoakan parah. agar istri kita mendapatkan hidayah. Betul. Agar Allah bukakan pintu hatinya. Karena Anda kepala keluarga. Iya, iya, Ya. iya. Jadi Anda salah, artinya Anda lebih jahat daripada istri Anda. Masya Allah, berarti Mas Arianto silahkan koreksi diri bersama dengan istri ya berdua, alangkah lebih baiknya. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya Ma. Jamaah. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah dan masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut. Silakan yang mau bertanya setelah Ibu Yuyun. Yuyun
Ibu siapa mau bertanya? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Agus dari Majelis Ta'lim El Hikmah Bapenas Sawangan Depok. Mangga Bu Ita Agus. Galau Nima. Ada apa Bu Ita? Ya, kan tadi Mama udah ngomong, kita kan punya saudara, punya teman, sahabat, tetangga, Ma ya. Nah, terus kita udah memaafkan nih, Ma. Apa itu termasuk penyakit hati, Ma? Kenapa? Kalau apa? Ya, Memaafkan kan dia orang. Iya, tapi kan dia ngomongin kita gitu, Ma. Nah, terus kita udah memaafkan dia. Kalau Ibu Ita baru hanya memaafkan belum cukup. Mana tanda orang takwa? Bu Ita lihat di dalam Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaid wal afina nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah kalian maafkan. Ada orang nyebelin, ngomongin kita aja. Udahlah, gue maafin. Tapi nggak bakal kalau ketemu dia gue sebel banget. Udah gue maafin. Artinya Anda baru di mulut belum di hati. Allah berfirman Pakpu waspahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kita. Artinya kalau Anda baru bilang udah saya maafin. Iya udah. Tapi tidak lapang dada Anda. Artinya penyakit hati masih ada. Ya Allah. Anda bukan orang takwa. Lapangkan dada kita. Biarin dia bersalah saya maafkan. Hanya karena Allah. Emang saya yang bersalah. Semoga Allah mengampuninya. Langsung berbuat baik kepada dia. Begitu Bu Ita. Oke. Makasih, Ma. Mangga. Kalau dengan kata-kata, ya gue mau udah gue maafin tapi gue belum bisa ngelupain. Nah itu bagaimana, Mal? Munafik. Mulut bilang iya gue maafin, tapi di hati gue mah gue gak akan melupain. Artinya dendam, ngomong, menghibur diri bahwa ya gue maafin, tapi gak dilupain. Alah, bohong. Artinya memaafkan sekaligus ya lupakan. Betul. Makanya Pak Puas Pahu, maafkan dia, lapangkan dada, nggak apa-apa. Dia berbuat salah, gue juga manusia pasti berbuat salah. Lupain aja deh, maafin gue udah maafin. Gitu lah. Udah, kembali lagi deh. Gitu. Kurang lebih seperti itulah ya, Bu Ita Harusnya. Agus ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Udah silakan ngelas lagi, Bu, dipakai lagi. Udah dipasang. Udah dipasang, ya. Berarti emang harus membuka lembaran baru ya, Ma? Betul. Yang udah busuk-busuk di belakang sana nggak usah dibahas lagi, nggak usah diinget-inget lagi. ya, Ma, ya? Makanya orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi kendalikan nafsu. Karena dendam itu datang dari nafsu. Dari setan. nafsu. Nah, dari Zahra sendiri nih, Ma. Oh, so. Oh, ya. Misalnya nih, Ma, Dijodohin, orang misalkan, yang Sarah. sering, kenapa, Mas? Misalnya kan dijodohin, Sarah. Kok jadi dijodohin? Apa nih pertanyaan apa? Iya. Jangan suka macam-macam. Temanya beda, bukan Naon, jodoh. naon. Tentang penyakit hati misalnya, Naon, nih, Ma. Dari dulu pasti ya, Bu ya, kita dalam pergaulan ada orang yang kita ngelihatnya dia tuh paling bisa nunjuk orang. Kamu tuh sombong, kamu tuh ini, padahal dirinya dia sendiri gitu tuh, Mah. Nah, kamu sombong, kamu tuh iri hati misalnya gitu, kamu tuh dengki, kamu tuh ini. Padahal kita semua yang melihatnya sebenarnya itu dia lagi nyebut dirinya sendiri. Nah, bagaimana, Mah, kita menyikapi orang yang tersebut? Kalau kita tahu emang tabiat dia begitu, ajak ngomong. Kita ini punya kewajiban merubah sikap dia yang salah, yang boleh jadi dia merasa benar. Duduk, diajak ngobrol deh. Oh iya. Dengerin, kamu ngomong sama si Anu begini, sama si Anu begini. Coba kelakuan kamu. Seperti apa gitu Coba ya, Ma? rekam, tanya semua orang tahu. Kamu yang salah, merasa benar, sombong. Nauzubillah. Jadi tadi udah Mama jawab dengan Al-Baqarah 11, Ya. 12, 13. Orang yang sombong, orang yang punya penyakit hati. Ketika ditegur kamu melakukan kesalahan, dia mengatakan saya tidak melakukan kesalahan. Tapi membangun, memperbaiki, memperindah, saya berbuat baik. Itu dia. Itu dia. Dia tidak sadar. Makanya kita kalau mendengar ada orang yang mengkritik kita, terima alhamdulillah. Orang tidak suka dengan kita akan jujur mengatakan apa kekurangan dan kesalahan kita. Kalau penyakit hati itu menular nggak sih, Mah? Hah? Penyakit hati itu menular nggak sih? Menular. Menular, Mah? Menular. Contoh nih, juga. ada orang dendam, Iya. dengki, sebel sama si Anu. Tahu nggak, Du? Cara itu nyopelin.
Jangan deket sama dia. Ya Depan lu doang baiknya. Di belakang diomong. Bener mah. Nah, Ya, makanya gosok. ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Hei orang yang beriman, kalau datang seorang fasik berbicara kepada kamu, jangan ditelan, tabayun dulu, cek and recheck, benar apa salah. Jadi bisa nularin ke orang. Jangan sampai kamu menyesal menghancurkan orang lain. Tuh kata Allah. Iya ya mah. Ya Allah. Menular bisa. Menular, betul. Makanya tabayun dulu. Masya Langsung Allah. percaya. Iya, bener. Itu. Terima kasih Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah jamaah, hari ini kita udah diingetin lagi nih sama Mama untuk menjauhi semua dan berbagai bentuk penyakit hati. Mama tadi juga udah sampaikan obatnya apa? Ada 5. Yang pertama nih, kita harus rajin baca Quran. Gak hanya baca tapi juga mentadaburkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sholat malam dan juga kita perbanyak berpuasa. Jangan lupa juga untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Dan pastinya tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berdoa dan berzikir di sepanjang hidup kita. Masya Allah. Yuk Ma, kita berdoa yuk Ma. Yuk. Pemirsa juga ibu-ibu, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu ya Allah. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau pun menyampaikan kepada kami betapa banyak orang yang hatinya punya penyakit. Ada yang hatinya sehat, namun tentu kami bermohon dari hati yang paling dalam ya Allah. Jadikan hati kami hati yang sehat. Sekarang hati kami sakit. Kami bermohon dengan kudrat iradat darimu ya Allah, sehatkan hati kami. Sadarkan kepada kami bahwa hati yang sakit, apalagi hati yang mati, menyebabkan kami tidak akan engkau terima ya Allah yaumil akhir. Karena engkau pun berfirman dalam Al-Quran bahwa orang yang diterima olehmu di yaumil akhir, yaitu yang hatinya sehat, yang hatinya sembuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadikan hati kami semua hati yang qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, yang redo diperintahkan apapun olehmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Pak Dede, terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu dari Komplek Bappenas Sawangan Depok ya. Majelis Taklim apa Bu? Iya itu dia bait hikmah ya Bu. Baik, jamaah sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit.